Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari segala penyakit. Oke, jadi di video kali ini aku diberikan kesempatan buat nge-review sebuah motor yang lagi rame di Malang akhir-akhir ini. Di TikTok, di Instagram, di mana-mana lagi rame pertarungan antara ZX Ungu dan CRF. Tapi kali ini aku bakal nge-review ZX Ungunya karena ZX Ungunya sudah di project dengan istimewa di sini. Jadi kita akan mereview sebuah ZX25R tahun 2020 yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Kita nyalakan dulu. Let's go. Oke teman-teman, jadi di sini adalah ZX25R tahun 2020 yang aslinya warnanya hijau, terus didekal dengan dekal warna ungu doff. Terus di sini banyak stiker karena di sini pernah ikut KDC juga. Ini adalah Kanjuruhan Drag Championship. Terus ini ada stiker HKU karena di motor ini udah digarap oleh HKU Performance Surabaya. Terus di sini ada stiker dari Kanjuruhan Yo Street Race kemarin malam yang Jumat itu setiap Jumat. Terus ini ada stiker YouTube karena beliau yang punya ZX25R ini juga punya YouTube, yaitu adalah Mas R Motovlog. Seperti itu. Terus di depan sini air ramnya kita lihat di sini ada cover karbon ya, karbon dan di sini ada stikernya tim Rungkat. Jadi punya tim Rungkat. Terus kita lihat di bagian headlamp. Di bagian headlamp ini ada headlamp dari JPA menggunakan welcome light seperti ini dengan devil berwarna merah. Nah, jadi welcome light-nya bagus banget ya. Dan kalau di set liatin, dia bisa menyala dan di sini juga ada sennya. Nah, di sini sennya menggunakan sen dari aftermarket juga ya. Cuman kurang terang, jadi di sini yang lebih terlihat. Kanan kiri juga bisa. Misalnya kita hazard nih, dia lebih nyala. Nyala dua-duanya. Bagus kan? Oke, lanjut kita ke bagian di spakbor. Nah, di spakbor ini dia di cover karbon juga. Jadi di cover karbon ini bukan karbon asli, jadi ini pakai stiker karbon. Biasanya juga ada spakbor ini yang dari karbon atau base merek apa atau apa, ini di skinning aja seperti itu. Terus ban ini udah di downsize karena emang biasanya dipakai drag ya. Di downsize menggunakan ban Maxxis Fixtra S98 kayak bannya NMAX aku, cuman bannya ukurannya kecil 80/80 ring 17 seperti itu. Untuk piringan masih standar. Kalau velg di repaint warna biru ala-ala ZX ala-ala OZ, ala-ala ZX, ala-ala OZ, dan bottom shocknya juga masih warna hitam seperti itu. Shocknya juga masih standar, sudah upside down, dan remnya juga monoblok. Sebenarnya kalau mau kayak ZX4R itu kanan kirinya pakai cakram kan udah bener-bener sama persis karena bodinya sama persis dengan ZX4R. Kita langsung lanjut ke bagian samping aja yuk. Oke, jadi di bagian samping ini di ZX25R ini yang kita lihat di sini ada pelindung jatuh atau biasanya dibilang frame slider. Nah, ini dari WR3 ya. Terus ini masih standarnya menggunakan striping ZX25R honeycomb. Terus ini ada stikernya dari Mas R Motovlog karena Mas R Motovlog ini yang bener-bener channel YouTube-nya bener-bener disukain sama bocil-bocil banget. Aduh, luar biasa. Di atas ini ada stikernya si Rahel. Terus di sini pakai apa namanya, handguard yang yes pokok untuk melindungi tangan lah, warnanya merah. Sama di sini karbonnya juga dari WTP seperti itu. Terus di sini ada hand grip domino. Dan ini karena kontak on, ini kan throttle by wire. Kedengeran suaranya dong. Pembukaan dari motornya throttle by wire-nya kelihatan banget. Oke, terus kita lanjut agak mundur dikit ke bagian belakang. Nah, jadi di bagian belakang ini di sasisnya ini juga dari karbon ya. Dilapisin di skinning karbon menggunakan, nggak tahu ini karbonnya apa. Karbonnya bagus, skinningnya bagus banget. Jadi bener-bener kelihatannya rapih ya, seperti itu. Cuman yang kurang rapih mungkin di bagian hijau-hijau sini karena mungkin stikernya di tangki kan, mungkin tangki pas kena panas atau mungkin kena bensin, jadi dia agak terkelupas sedikit. Kalau di bagian belakang untuk master rem, untuk pijakan rem atau underbone ini masih standar, cuman di bagian besi-besinya ini tetap di skinning pakai karbon seperti itu. Nah, yang istimewa lagi di bagian belakang agak ke sini. Nah, jadi di bagian belakang agak ke sini ini kita lihat dari sini adalah exhaustnya. Jadi exhaustnya ini menggunakan full system dari SP Project. SP Project ini adalah produk dari HKU Surabaya dan inletnya ini ukurannya 60 dan full system sampai ke depan ke empat pembuangan dari setiap silinder tersebut seperti itu.
Mungkin kalau untuk kita ngeliat dari bagian velg dan bagian belakang, mungkin kita lihat dari belakang aja biar lebih mantap. Oke, jadi di bagian belakang ini kita lihat di sini menggunakan stop lamp dari Project One. Jadi dia Project One itu kan ada yang warna smoke sama yang warna bening. Nah ini kebetulan Mas R menggunakan dari yang bening, jadi mungkin biar kelihatan atau mungkin biar terlihat clean look seperti itu. Terus kita lanjutkan ke bagian, oh sini ada stiker ZX25R. Kita lanjutkan ke bagian ban. Bagian ban belakang juga di downsize, ya Allah, bener-bener ini kelihatan nggak sih? Ini nih samping nih ya, pelek ini lebih lebar dari bannya. Bener-bener berani banget ini menggunakan ban 90/80 ring 17, ya Allah. Mungkin seharusnya kita mungkin pakai velg yang lebih kecil supaya tidak terlalu menarik ya, tapi Mas R dengan beraninya menggunakan velg standar dan ban seperti ini, mungkin biar lebih napak atau apa, aku nggak ngerti ya, tapi ini benar-benar keren banget dan out of the box banget, jos. Untuk warna velgnya sama kayak depan, warna biru, dan di sini ada stikernya, bukan OZ. Seperti itu. Oh iya, ban belakangnya ini pakai Pirelli Diablo Rosso Corsa 2. Seperti itu. Jadi soft compound banget ya, ini enak banget buat pakai, walaupun bannya kecil tapi tetap ngegrip seperti itu. Terus di sini covernya ini juga dikasih carbon skinning juga. Terus juga di sini menggunakan gear dari WR3 dan rantainya warna merah. Jadi WR3-nya ini warna gold gitu ya, kayak di Anodes gitu ya. Dan untuk mata gearnya itu berjumlah 50 seperti itu. Terus di bagian sini kita lihat ada suspensi dari dalam, dari pernya warna kuning dan dari tabungnya juga warna kuning menggunakan Red Kit GP. Dan ini bisa diatur untuk preload dari kekerasan dan keempukan, mungkin preloadnya ya, untuk bumpy-nya mungkin biar lebih nyaman kalau misalnya dipakai buat track atau mungkin dipakai buat performance lainnya seperti itu. Mungkin kita lihat di bagian atas, bagian tangki dan bagian kokpit yuk. Karena kayaknya udah di bagian kiri. Oh, ada di bagian kiri yang belum. Kita lihat ke sini. Nah, di sini yang di-upgrade sama Mas R itu di bagian shock ini ada adjuster shock dari WR3 juga. Terus habis itu di sini juga yang benar-benar, sebenarnya ini kan motor sudah ada quick shifternya ya. Cuman kenapa ditambahin MBR? Nanti kita tanya yuk sama ownernya kenapa kok quick shifter standarnya ZX25R ini kan sudah ada. Kenapa kok diganti pakai quick shifter aftermarket? Nah, ini kebetulan pakai MBR Tech. Nanti kita tanya. Terus ini kayaknya udah GP shift ya, udah dibalik. Jadi nanti gigi satunya kita balik ke sana. Nah, itu kita masuk ke gigi 1, terus turunnya ke gigi 2, 3, 4, 5 itu ke bawah. Jadi kebalik, namanya GP shift seperti itu. Untuk bagian samping sama ZX25R honeycomb seperti itu. Terus di sini ada tulisan Sirahel. Terus ini ada klakson merah, itu udah gantian ini pasti. Nggak tahu klaksonnya, pokok bentuknya keong seperti itu. Kita langsung lanjutkan ke bagian atas aja yuk. Oke, jadi kita udah masuk ke bagian atas. Di belakang sini menggunakan single seat, dikasih carbon skinning lagi. Terus di sini juga ada apa namanya, pelindung tangki tank pad. Dan di sini ada stiker HKU. Ini biasanya kalau udah ada stiker ini, biasanya orang-orang tuh takut kalau mau datengin motor-motor yang sejenis seperti ini. Seperti itu. Terus ya di sini ada stiker-stiker lah, intinya seperti itu. Warnanya ungu, tangkinya juga masih normal, nggak ada banyak penyok. Terus di sini ada hand grip juga dari Domino. Terus pernya, oh iya, per kopling ini udah diganti pakai RCB, jadi keras. Jadi per kopling yang ada di dalam itu keras, jadi mungkin lebih enak buat ngejambak-jambak ya, seperti itu. Sebentar. Nah, terus kita lanjutkan di sini menggunakan sama handguard kanan kiri sama lah, menggunakan karbon WTP juga. Terus habis itu kita lanjutkan ke bagian sini. Di sini ada steering damper dari Matris. Ya, jadi Matris ini dengan karbon juga ya, tapi ini karbonnya karbon beneran, ini karbonnya dia karbon Kevlar di lapis seperti itu. Terus di sini juga ada skinning karbon, pelindung supaya trip lock time-nya nggak lecet, nggak baret seperti itu. Terus ini shock masih standar menggunakan Showa ya, Showa. Ini diameternya juga standar. Jadi benar-benar shocknya benar-benar shock standar seperti itu. Terus untuk kunci masih sama standar juga, untuk kunci masih seperti ini. Ini ada immobilizer-nya. Immobilizer ini berguna untuk misalnya kalian ini kunci di duplikat tapi nggak ada chip immobilizer di sini, ini nggak bakal nyala ya, untuk sistem keamanannya lah. Ini di mobil-mobil dari zaman zaman dulu yang mobil udah canggih itu udah ada seperti itu. Terus kita lanjutkan di sini, kita kontak on dulu. Ini ZX25R, jadi tahun 2020 itu speedometernya masih setengah digital ya, bukan full TFT kayak yang ZX25RR yang baru. Jadi di sini kita lihat ada penambahan yang baru, itu ada saklar untuk lampu depan, karena ini lampu sudah digantikan pakai proyektor tadi ya, pakai JPA. Jadi misalnya
kita nggak perlu, kita bisa matikan karena kalau siang hari kan kurang bagus juga ya kalau nyala terus kan, sebaiknya dimatikan. Seperti ini ada saklarnya, udah ada saklar tambahan. Terus di sini ada Powertronic. Nah, Powertronic itu adalah sebuah piggyback. Jadi piggyback ini ada 2 mappingan. Enaknya di situ ada 2 mappingan. Jadi kalau remap kan biasanya 1 remap, oh yaudah remap jalan gas, pokok yang penting kenceng. Kalau di sini ini ada M1. Nah, kebetulan di sini disetting oleh bengkel HKU ya, oleh Surabaya Performance itu M1 itu untuk bensin Pertamax 92 yang biru. Terus untuk M2 ini untuk disetting di Pertamax Turbo atau Pertamax yang merah seperti itu. Jadi Powertronic ini ada 2 mappingan gitu. Terus tadi selain di quick shifter pakai aftermarket dari MBR Tech, nah di sini juga ditambahin beberapa fitur dari MBR Tech, yaitu yang pertama ada auto warm up. Jadi misalnya mesin dingin, dia akan RPM-nya akan naik turun agar mesinnya bisa panas lebih cepat seperti itu. Terus ada launch control. Jadi launch control itu pada saat kita memasukkan gigi ke 1, terus kita tekan di sini mungkin tekan 2 kali, terus kita gas pol pun dia nanti bakal ke lock RPM-nya mungkin di RPM yang diinginkan oleh rider pada saat start. Jadi mungkin menghindari ada wheelie, menghindari ada yang hal-hal yang tidak diinginkan lah seperti itu. Setelah itu di sini ada pit limiter. Jadi pit limiter itu misalnya nih kita lagi track day di sirkuit, terus kita ada kecepatan batasnya mungkin 60 gitu ya. Nah, di sini nanti dia bakal ngelimit, tapi dia ngelimitnya bukan ngelimit kecepatannya, itu adalah ngelimit RPM. Jadi mungkin kita masukkan ke gigi 3 atau gigi 4 gitu. Terus kita masuk pit. Kita mau gaspol pun, dia nggak bakal, RPM-nya nggak bakal lewat karena pit limiter itu gunanya untuk menahan RPM seperti itu. Nah, nanti kita coba pas kita test ride seperti itu. Kita coba launch control, kita coba pit limiternya, kita coba juga untuk auto warm up-nya. Ya, kita coba semua fitur yang ada di sini. Terus di sini juga ada yang wajib sih, tapi kalau ini wajib semua di motor semua ada, ini adalah voltmeter. Jadi voltmeternya ini menggunakan voltmeter yang 3 tipe. Jadi ada untuk buat udara, untuk suhu udara, terus ada untuk jam digital, sama untuk voltmeternya dulu. Yang pasti voltmeter karena itu yang utama seperti itu. Mungkin kalau di bagian sini udah nggak ada apa-apa lagi ya. Udah benar-benar udah banyak banget yang diubah. Karena ini cockpitnya juga udah kelihatan banget lah, buat bagus-bagus lah, buat performa juga oke, buat kenyamanan juga mungkin masih bisa oke, walaupun bannya pakai kecil. Makanya nanti kita coba test ride buat lebih lanjutnya seperti itu. Mungkin kalau untuk spek engine mungkin aku bakal tanya-tanya ke ownernya dulu. Jadi kita nanti undang owner di sini buat ngobrol-ngobrol bareng bersama kita, sama mungkin diberikan masukan oleh ownernya seperti itu. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan ngobrol langsung untuk tahu spek engine-nya dari si Rahel ini, ZX25R yang lagi viral. ZX-mu. Kita langsung panggil ownernya, yaitu Mas Rizal. Nah, jadi ini adalah beliau adalah owner Coretan dari 51 ZX di si Rahel. bos. Senggol dong. Oke, perkenalan dulu Mas, silakan. Ya, nama saya Rizal Diaridian, alamatnya di Turen, Malang ya kan. Saya selaku owner dari ZX Rahel nih guys. Nah, Oke. Untuk spek engine-nya ini kemarin habis diapain aja nih? Habis spek sakit hati nih. ya, ini speknya spek pendongkrak semangat ya. Ya, jadi untuk para netizen, para pengkritik itu mungkin memberikan kita semangat buat kita lebih maju lagi ya kan. Jadi untuk si Rahel kemarin kita ubah itu pada area ya simpel aja sih. Yang pertama itu knalpot ya. Knalpot ini sangat berpengaruh. Jadi knalpotnya kita pakai SP Project. Nah, SP Project ini kelebihannya bawahnya itu galak, atasnya itu ngejet. Oh, Kelebihannya itu. berarti ini berpengaruh banget ya ke Sangat performa? berpengaruh. Special request berarti. Special ke request. HKU. Wah. Dan ini racikannya khusus lah buat ZX25 itu. Kalau boleh tahu bengkelnya di mana, Bang? Bengkelnya kita di Surabaya Performance atau biasanya dipanggil HKU. Oke, itu sudah banyak menang-menang IDW juga. Banyak ikut Berprestasi IDW. lah. Ya, juara umum dia di DW. Untuk selain knalpot di performance parts-nya ada apa lagi? Yang kedua kita pakai Powertronic kita ya. Nah, dapat kita lihat ya sini biar lebih jelas Oh, di belakang. belakang. Ayo kita lihat lebih dekat yuk. Let's go. Nah, di sini. Nah, ini kita pakai Powertronic. Nah, seperti ini.
Powertronic itu sejenis piggyback gitu ya Ya, berarti? jenis piggyback ini, Powertronic. Nah, Powertronic ini jenis piggyback yaitu untuk menyempurnakan pembakaran. Tadi kayak apa ya? Memetakan tenaga lah, biar bawahnya itu bisa disetting antara campuran bahan bakarnya lebih sempurna. AFR-nya lebih sempurna lah karena Lebih ZX ini sempurna. kan emang terkenalnya di putaran bawahnya agak kurang ya. Ya, lemot, bawahnya lemot. Bawahnya lemot. Makanya disetting pakai Powertronic. Powertronic. Piggyback berarti Piggyback. bukan remap ya. Berarti Ya, setting aja, setting aja. Setting piggyback. Berarti piggyback itu kan buat memanipulasi ECU. Jadi Iya. mappingan ECU tetap standar, terus dikasih Powertronic untuk memanipulasi ECU tersebut. Iya. Terus selain itu ada lagi nggak performance parts mungkin untuk membantu Membantu, setat atau apa ya. mungkin? Itu dua ya. Mm-mm. Memang ada beberapa faktor. Yang ketiga kita pakai quick shift aftermarket ya. Oh ini kan aslinya udah ada quick shifternya? Udah ada. Udah ada. Cuma yang untuk yang pabrikannya itu ada jedanya itu nggak bisa disetting. Oh dari pabrikan Kawasaki itu ada jedanya? Ada jedanya. Jedanya itu sekitar 0,5. Jadi lumayan. Lumayan ya? Lumayan. Jadi nggak bisa disetting. Terus ya kita mengakalinya harus pakai quick shift yang aftermarket ya. Sekaligus menambah fitur-fitur lain. Nah, seperti apa? Launch control, terus speed limit sama ya buat manasin mesin lah kalau pagi. Warm up. Warm up ya, warm seperti up. itulah. Jadi ini makanya kan beda. Nah, seperti ini quick shift-nya. Ini yang dari MPR Tech. Nah, seperti ini. Oh, sensornya bentuknya hampir sama-sama standar ya, Hampir sama, cuman di bedanya nggak ada jedanya berarti. Nggak ada jedanya. Oke. Jadi bisa disetting, bisa jeda seminimal mungkin bisa, terus akapannya juga bisa. Enak. Seluasa ridernya lah, inginnya gimana. Ingin santai apa ingin cepet gitu. Terus ini dibalik ya? Dibalik, dibalik. Jadi untuk nambah itu sekarang ke depan. Kan kemarin kita nyongkel kan. Sekarang ke depan. GP shift lah jadinya. Ya, Oke, GP shift. Terus yang keempat kita main di kaki-kaki ya. Ini paling mencolok ini kaki-kaki kita untuk ekstrim ini, ya ekstrim ini. Ekstrim ini. Kalah gym ini. Waduh, berbahaya. Ya, untuk ban depan kita pakai ukuran 80. 80 per 80. Ya, 80 Waduh, ini. luar biasa. 80 per 80. Kita depan 80 per 80, kemudian yang belakang kita pakai 90 per 80. Ya, kita percayakan ke Pirelli ya. Diablo Rosso Corsa 2. Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 ya. Jadi ini banyak soft compound, jadi Biarpun kecil tetap lengket ya. tetap lengket. Oh. Nah, cuma kelemahannya mungkin ya waktu dibuat nikung-nikung ya kurang ya. Oh, kayaknya. iya. Buat nikung-nikung pas top speed, high speed itu kurang. Iya. Berarti mungkin nanti punya velg 2 set misalnya pas lagi iya. touring pakai ban yang lumayan Ya, gede, pas ya. kita lagi pengen event drag seperti kemarin gitu. Bisa pakai ban yang kecil ini. Ya. Terus kemudian untuk penyempurnaan kita terakhir itu opsi harus menurunkan stang ya. Stangnya ini turunkan. Lumayan banyak lumayan. juga ini, lumayan. Berapa jari ini? 3 Itu jarian. sekitar 10 cm ada Iya, itu 3 ya. jarian. Lumayan 3 jari sih. 3 jari. Nah, supaya apa? Supaya kita pengendaliannya lebih bagus lagi. Oke. Jadi untuk menghindari wheelie lah. Soalnya ini tenaganya sudah liar banget. Iya. Tenaganya Terus, udah ya, berpengaruh lah. berpengaruh. habis peningkatan yang tadi ya. Ya, seperti itulah. Ya simpel-simpel aja, tapi lumayan. Berarti kalau untuk peningkatan horsepower di dyno udah ada nyoba berarti? Sudah ada. Yang kita ada hitungan yang standar. Yang standar itu kisaran 41, 40 itu. Umumnya seperti itu. Kemarin punyanya siapa sih? Haral Arkan, punyanya Paropo, dites sekitar 40-41 HP. Standar pabrik, pabrikannya sekitar segitu aja. Saya juga lihat reviewnya di YouTube tuh. Terus kemudian ini pas di tes di mesin dyno kaget. Awalnya langsung 43. Langsung 43 awalnya, 43 horsepower. Oke, berarti pengaruh sebelumnya ganti header sama knalpot itu? Ya kayaknya itu pengaruh. Knalpotnya itu lumayan nampol juga itu. Itu on wheel ya itu? On wheel. Kalau on the crank atau klem pabrikan tuh 50 HP. Terus
lumayan perpindahan dari mesin ke roda. Jadi setelah setelah di upgrade ini untuk tenaganya peningkatannya sampai berapa? Tenaganya kemarin tuh ketemunya settingan terbaiknya sekitar 46-47, 647 sekitar segituan on wheel. peningkatannya luar biasa. Berarti kalau keren bisa hampir 60-an, on the crank 60-an, 250 loh ini. 250. Alhamdulillah segitu oke banget lah ya buat misalnya buat touring-touring itu Iya. tinggalin temen-temen semua. Iya. Mungkin standarnya udah kenceng. Iya. Tambahin begini-beginian. Ya seperti itulah. Begitu. Ya sama inilah damper buat. Ya. Gila ya. Nah itu damper itu buat ya penyetabil kita waktu kencang ya atau speed ya, biar nggak goyang lah, biar lebih stabil lagi pengendaliannya. Jadi ini juga nanti bakal turun-turun di event-event track race resmi juga. Ya pastilah, ya buat hiburan, buat menghibur kalian semua para netizennya ya. Mas Rizal ini juga punya channel YouTube. Channelnya apa, bisa dikasih tahu kan? Channelnya ini, nah ini nempel di sini ya. Ini jangan lupa subscribe ini ya. Paling atas. Paling atas ini ada ini. Mas R Motovlog atau Mas R MV juga sama aja. Subscribernya banyak guys. Ya lumayan. Soalnya tiap hari banyak yang nyariin. Minta stiker juga. Idola ini. Ya, idolanya para bocil ini ya. Setek Ungu ya. Berarti ini memang sering main di Kanjuruhan dan semoga nanti ketemu lawan yang sepadan serta seru-seru juga lagi. Iya. Main balap juga. Iya. Have fun. Have fun aja. Kita nggak ada main-main untuk merendahkan orang lain, nggak ada. Kita main untuk misalkan memberikan sesuatu yang buruk, enggak. Kita have fun aja, kita happy aja. Kalah menang sudah biasa ya kan. Jadi kita menikmati aja lah gitu ya. Main seru-seruan aja. Jadi kita nggak pakai perasaan kalah pusing itu, tidak gitu, nggak seperti itu ya. Kita ya happy aja. Namanya pelepas penat. Pelepas penat aja. Enggak seharusnya kita jadikan malah Jadi merendahkan orang lain. iya, apalagi sampai musuhan gitu ya. Jangan sampai lah seperti itu. Itu dari kita. Oke, ada pesan lagi atau mungkin Ya teman-teman yang nonton? untuk teman-teman yang nonton ya, kita sekarang terutama daerah Malang ya, kita sekarang sudah dibuatkan sirkuit resmi di Kanjuruhan. Jadi tolonglah hilangkan balap liar ya. Kita sekarang jangan balapan di jalan lagi, kita sekarang harus balapan di sirkuit yang resmi, yaitu di Kanjuruhan Street Race. Jangan lupa ke Kanjuruhan Street Race setiap hari Jumat dimulai jam 7 ya kan. Oke, gas. Oke, siap, terima kasih. Nanti ini aku coba buat test ride juga ya supaya Siap, buat siap. rasanya seperti Ya. apa. Oke, terima kasih teman-teman. Habis ini kita buat test ride, terus habis itu closingan. Oke, siap. Oke. Yuk, bye. Oke teman-teman, jadi video kali ini bener-bener luar biasa. Motornya, peningkatan tenaganya bener-bener luar biasa. Enak banget motornya, dipakai juga enak. Ya, kurangnya kurang punya aja nih. Kita semoga nanti kita bakal bisa punya ZX 25R juga. Buat tambahan juga, karena R25 itu bener-bener udah nyaman. Dan mungkin kalau kita punya rezeki, kita bakal beli yang 4 silinder. Yes, kapan-kapan lah kalau kita udah punya rezeki lebih seperti itu. Ya, doakan juga buat teman-teman, semoga saya juga punya ZX 25R, dan buat teman-teman juga yang mau motor seperti ini, semoga segera terkabulkan hajatnya agar teman-teman bisa merasakan nyamannya pakai motor ini. Dan mungkin bedanya sama standar sama garapan itu ya seperti ini, karena ini udah di modif-modif sedemikian rupa dan rasanya benar-benar enak banget. Oke, mungkin itu aja videonya. Terima kasih telah menonton, dan ya Allah, aku udah nggak bisa kata-kata banget, ini motor enak banget. Terus 25R yang bilang suaranya doang, nggak, ini suaranya halus dan motornya kenceng. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.